Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا معهم واحشرنا بزمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا مجيب السائلين. أيها الحاضرون والحاضرات rahmatullah alaikum. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena izinnya, karena irodahnya, karena kudrahnya, pada kesempatan malam hari ini, malam 21 Rabiul Awal, kita di rumah yang penuh berkah dari seorang yang soleh bernama Haji Zainal Hakim beserta keluarga. Semoga Allah curahkan rahmatnya, maghfirahnya ke rumah ini, kemudian penghuni rumah ini. Allahumma ya khairal munzilin anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirata fi hadzal bait wa ahli hadzal bait. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita kirimkan salawat dan salam kita kepada qudwah hasanah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita peringati kelahirannya malam hari ini, yang kita hadir di sini dalam rangka memuliakannya, kita hadir di sini dalam rangka membuktikan cinta kita kepadanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau, dikumpulkan kelak di jannahnya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Yang pertama, ulun haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada ayahanda Haji Khairul selaku pengarah acara ini, yang memberikan kesempatan kepada ulun untuk mengikuti mic ini. Kalau Jersidin jangan diambil mic-nya, habis lebaran karena kau pandir ulun. Yang kedua, ulun haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada sahibul bait sekaligus sahibul hajat, Bapak Haji Zainal Hakim, yang memberikan kepercayaan kepada Al-Faqir, berikan kepercayaan kepada ulun untuk sedikit menyampaikan tausiah seputar Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulun haturkan juga jazakumullah khairan kepada para hadirin yang hadir maupun hadirat yang ada di belakang, wabil khusus kepada para alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib yang hadir di sini. Ulun kenal di sini ada Bapak Haji Dr. Abidin Syah, kemudian ada guru ulun di belakang Ustadz Imam Kartika, yang membimbing ulun dalam banyak hal. Nah, Sidin hadir dengan tawaduknya, Sidin duduk di belakang. Harusnya Sidin di sebelah kiri ulun sini. Wan, fil amam saya, tafadhol. Itu Sidin tawaduk. Ulun tawaduk, tahu warna duit. Tahu habang, hijau, kuning, biru, Sidin tawaduk. Di dalam Al-Qur'an, ulun memulai dari Al-Qur'an. Ada satu ayat, ujar Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Diujar Allah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan carilah wasilah, carilah perantara yang menghantarkan menuju Allah. Carilah perantara yang bisa meraih ridha Allah. Apa itu wasilah? Dalam ayat ini, ujar para ulama, seluruh bentuk ketaatan, seluruh bentuk
pendekatan diri kita kepada Allah itulah wasilah yang bisa menghantarkan kepada Allah. Hanya saja hadirin, dari sekian banyak wasilah, ada satu wasilah, ada satu perantara yang bisa menghantarkan kepada Allah, yang paling akrab, yang paling dekat, yang paling a'zam, yang paling agung, yang bisa menghantarkan kita menuju pada Allah. Apa itu wasilahnya? Ujar Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Sidin, Afdalus Salawat ala Sayyidis Sadat, wasilah yang paling akrab, wasilah yang paling a'zam, yang bisa menghantarkan kita kepada Allah tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Jadi ujar Sidin, jar Syekh Yusuf An-Nabhani, wala wasilata illallahi ta'ala aqrabu wala a'zamu min rasulihil akram. Jar Sidin, tidak ada wasilah, tidak ada perantara yang bisa menghantarkan menuju Allah, yang menghantarkan ridha Allah, yang lebih akrab. Akrab Pak ya, kita sering mendengar kata akrab. Ada karib, ada akrab. Sahabat karib, ada sahabat akrab. Parak mana karib lawan akrab? Mana gerak? Parak mana karib lawan akrab? Karib lah. Akrab lah. Andai pen sot nama bujur tak? Apaan? Dua-duanya bujur. Dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ismu tafdil. Kalau jar orang Inggris tuh, jar orang Kalawak orang Inggris, superlative degree. Wah, apa superlative degree? Paling. Jadi ada kata fadlun, ada kata afdol. Fadlun utama, tapi kalau afdol lebih utama. Ada kata kabir, besar. Ada kata akbar, maha besar. Kalau begitu antara qarib dengan akrab lebih dekat mana? Lebih dekat? Akrab. Akrab dia adalah ismu tafdil, lebih dekat. Wala a'zamu, dan tidak ada yang lebih agung min rasulihil akram, daripada menjadikan nabinya yang mulia itu sebagai wasilah. Jadi seluruh pendekatan diri kepada Allah, seluruh ketaatan kepada Allah itu wasilah menuju Allah. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, itu berataan wasilah menuju Allah. Tapi kata Syekh Yusuf An-Nabhani, satu wali daripada wali-wali Allah, beliau menyatakan yang paling akrab, yang paling a'zam, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berwasilah lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Kenapa hadirin? Karena kalau tidak hadir Nabi kita, tidak dilahirkan Nabi kita, kemudian tidak bi'tsah, diutus Nabi kita, maka kita tidak mengenal yang namanya sholat. Bujur kada? Kita kada tahu yang kayak apa caranya umrah, haji. Kada mungkin tahu. Bahari orang Arab tuh umrah, tawaf di Baitullah, betelanjang pian. Ada yang sambil bersiul-siul, bertepuk tangan. Begitu Nabi kita hadir, dijelaskan kekeliruannya jar sedin, lalu kaini nang bujur, akhirnya kita jadi tahu. Bahari bukan hanya orang muslim yang tawaf di Baitullah, tapi orang musyrik juga ikut bertawaf. Tapi begitu turun surah At-Taubah, dilarang orang-orang musyrik itu untuk bertawaf di Baitullah, karena ini orang Islam mentauhidkan Allah, orang musyrik mensekutukan Allah. Bagaimana bisa kemusyrikan dengan ketauhidan sama-sama bertawaf di satu tempat mulia? Nah, akhirnya bersih Baitullah, Masjidil Haram itu dari beragam kemusyrikan. Siapa yang membimbing kita? Tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini kita memuliakan guru kita, ada guru Ilham Humaidi, Sidin sedang garing, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Sidin. Syafahullahu ajilan kamilan, syifaan la yughadiru saqama. Kita muliakan beliau. Kita mengenal guru sekumpul, guru Abah, guru Zuhdi Anur, dan seterusnya.
Di kalangan Muhammadiyah kita mengenal guru Reza Rahman. Kita sambat guru juga lah. Kemudian ada guru Mas Udi, kita muliakan mereka. Kenapa? Karena mereka guru kita. Tapi di atasnya guru-guru kita itu ada guru paling mulia, gurunya para guru, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi guru-guru kita itu mulia tidak lain karena beliau mengajarkan risalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas bahwa Nabi kita itu adalah wasilah yang paling akrab, wasilah yang paling azam, yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk peringatan Maulid Nabi. Jadi malam hari ini kita memuliakan kelahiran beliau. Sampai-sampai Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani menyatakan, peringatan Maulidur Rasul itu lebih mulia, kata beliau, daripada peringatan Isra wal Mi'raj. Peringatan Maulidur Rasul itu lebih mulia daripada pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Mohon maaf, ulun sampaikan mungkin sepertinya terlalu berlebihan, mungkin mubalaghah, mungkin hiperbola bagi orang yang tidak mempercayainya. Tapi ini ulun sampaikan qaul ulama. Beliau mengatakan peringatan Maulid Nabi itu lebih mulia dari itu berataan. Kenapa? Karena jasir tidak mungkin ada Isra wal Mi'raj kalau tidak dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, kalau tidak dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada itu salat Idul Fitri, tidak ada itu salat Idul Adha, kalau tidak dilahirkan dan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bujur kada hadirin. Maka ajar Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, kata beliau, peringatan Maulid itu lebih mulia dari itu berataan. Mudah-mudahan Sahibul Bait, termasuk kita yang hadir di sini, disehatkan badan, dimudahkan urusan, dikabulkan hajat dunia akhirat, anaknya jadi anak saleh dan salehah, berkat memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Khususan kepada Sahibul Bait, kita doakan mudahan harta yang diinfakkan untuk peringatan Maulid ini diganti dengan harta yang berlimpah lagi, berkah di dunia serta ridho dan pahalanya dari Allah Ta'ala nanti di akhirat. Amin Allahumma. Karena ujar Allah Ta'ala, wa ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang engkau infakkan di jalan Allah, apapun itu bentuknya, Allah yang mengganti. Ujar Imam Ibnu Katsir, imma fid dunya imma fil akhirah. Di dunia berupa harta yang berlimpah lagi berkah, nanti di akhirat berupa ridha dan pahala dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin yang ulun muliakan, kenapa maka peringatan Maulid ini menjadi hal yang istimewa? Karena peringatan Maulid inilah, di bulan Maulid inilah ditumbuhkan, bagi yang belum ada, ditambahkan, dikembangkan mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu memang manusia yang layak dan pantas untuk kita cintai. Manusia yang paling layak dan pantas untuk kita cintai. Kenapa? Satu, Sidin itu sudah sama-sama kita tahu. Nang dipikirkan tuh umat aja. Nang dipikirkan kita. Bahkan menjelang wafatnya pun yang dipikirkan masih kita. Ummati, ummati, ummati. Nabi kita itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kita itu memang layak dicintai. Kenapa? Karena beliau itu ahsanun nas. Jadi ujar Anas bin Malik, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia, baik khalqan, ciptaan, bentuk fisiknya maupun akhlaknya. Maka pernah ada seorang laki-laki Yahudi datang menemui menantu Nabi, yakni Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ujar laki-laki Yahudi ini, wahai menantu Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku bagaimana indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Imam Ali, sebelum aku gambarkan bagaimana indahnya fisik dan akhlak Nabi, tolong lukiskan dulu indahnya alam semesta ini. Berataan. Ujar si Yahudi ini, kada gegampangan itu. Tak semudah itu, Perguso.
Mengejar kekanak-kanak ini. Lalu ujar Imam Ali, kalau engkau menggambarkan alam semesta saja tidak sanggup, apalagi aku menggambarkan indahnya, mulianya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jauh lebih mulia daripada alam semesta beserta isinya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi apalah arti seorang Wahyudi Ibnu Yusuf dalam waktu 30 menit atau 40 menit ke depan menggambarkan indahnya akhlak Nabi? Masya Allah, kada sanggup. Wallahi kada sanggup. Biar diupahi berapapun kada sanggup. Yang ada ini hanya potongan-potongan saja gambaran indahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan kotor seorang Wahyudi, hati yang penuh dengan kotor ini, rasa kada sanggup sebenarnya mengisahkan. Tapi karena diundang oleh Sidin atas nama Bapak Haji Zainal Hakim, bismillah tulak. Aslinya kada sanggup, Pak. Bujuran kada sanggup mengisahkan indahnya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah kenapa kemudian kita layak untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu generasi terbaik dalam hal mencintai Nabi. Ulun sampaikan satu kisah yang mungkin jarang dikisahkan oleh para penceramah lain. Ketika Nabi wafat, tersebar itu kabar wafatnya Nabi. Dan Nabi wafat di rumah salah seorang istri beliau, yakni Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sidin minta izin kepada istri-istri yang lain. Kita kada mungkin izin ke istri-istri yang lain, Pak. Sekongannya. Lalu diizinkan untuk selama sakitnya Nabi tinggal di hujrah. Hujrah itu kamar halus. Ada ruang tamu, ada kamar pribadi gitu aja. Seukuran ini, Bang, kira-kira. Di samping Masjid Nabawi, di rumahnya Bunda Aisyah. Ringkas cerita, wafatlah Nabi. Tersiar kabar Sayyiduna Umar saking cintanya kepada Rasulullah sampai seolah tidak percaya nabinya wafat. Lalu beliau keluar, lalu beliau di luar berorasi. Orang-orang berkerumun mengelilingi Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah wafat, munafik dia. Orang-orang munafik mengatakan Nabi kita telah wafat. Sesungguhnya Nabi tidak wafat, Nabi tidak meninggal. Dia hanya pergi menemui kekasihnya Ar-Rafiqul A'la. Dan seperti Musa dulu menemui Allah Ta'ala di Bukit Tursina, dan nanti dia akan kembali. Saking tidak percayanya, saking cintanya Umar, tidak percaya nabinya wafat. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orangnya dewasa, ya, masuk dulu Sidin. Tenang pembawaannya, masuk ke dalam rumah Bunda Aisyah. Dilihatnya jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sudut rumah atau hujrah Bunda Aisyah, ditutup dengan kain kafan, bagian atasnya ditutup ridak selendang dari Yaman. Dibukanya wajah tersebut, kemudian diciumnya wajah mulia tersebut, menetes air mata dari pelupuk mata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan hadirin, kita hadir ke masa itu, tentu kita tidak akan sanggup menahan urai air mata ini, menyaksikan manusia yang paling kita sayangi, paling kita cintai, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciumnya, kemudian ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, didatanginya Umar yang sedang berorasi. Apa jar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sasadangnya Umar, bahasa Banjarnya gitu. Jangan tapi nyaring-nyaring bepandir. Sudah nyaring salah pulang. Sudah salah nyaring pulang. Sadang bepandir. Nah, itu nasihat orang tua nih, nasihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya Umar tetap aja berorasi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berjauh sedikit. Ba'da tahmid wa salawat, kemudian beliau mengatakan amma ba'du, kemudian setelah itu makana minkum ya'budu Muhammadan, ujar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad mata, sungguh Nabi Muhammad telah meninggal. Wa makana minkum ya'budullaha, dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Lalu dibacakan surah Ali Imran di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu lamah lintuhut Sayyidina Umar, kada sanggup lagi Sidin, terduduk langsung di situ menangis Sidin, hanya sadar bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar telah meninggal.
Ini meninggal secara zahir, Pak. Kalau secara hakikat, roh tidak meninggal, hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Tapi itu gambaran betapa cintanya Sayyiduna Umar bin Khattab sampai Sidin setengah tidak percaya dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun membaca sirah nabawiyah pada bagian wafatnya Nabi ini, kada terasa menangis banyak mata, keluar banyak mata. Nah, maka kalau hari ini kita itu kurang cinta lawan Nabi, kemungkinan Pak kemungkinan Bu kita ini kurang kenal lawan Nabi kita. Kemungkinan kita ini kurang kenal lawan Nabi kita. Karena ujar para ulama, sekadar apa ma'rifatmu kepada Nabi, sekadar itulah mahabbahmu kepada Nabi. Dan sekadar apa mahabbahmu, sekadar itulah ketaatanmu. Itu. Jadi artinya kalau kita hari ini hendak taat lawan Nabi, tumbuhkan cinta kepada Nabi, tambahkan cinta kepada Nabi. Dan agar bertambah dan bertumbuh mahabbah kita, tambahkan ma'rifat kita kepada Nabi. Lalu bagaimana caranya supaya tumbuh itu ma'rifat? Hadirlah di majlis-majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk majlis peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirlah di majlis di mana warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan. Pernah satu ketika Abu Hurairah keliling pasar Madinah lalu berkata kepada para pedagang, "Ya ayyuhat tujjar, wahai para pedagang, bagaimana kalian ini berdagang sementara di Masjid Nabawi warisan Nabi sedang dibagikan?" Mendengar warisan Nabi dibagikan, para pedagang langsung datang ke Masjid Nabawi. Begitu dilihat, ada berbagi emas, dinar, dirham, ada. Yang ada majelis ilmu, ada majelis Quran, majelis hadis, majelis fikih, majelis tasawuf atau tazkiyatun nafs dan seterusnya. Akhirnya para pedagang ini menemui Sayyidina Abu Hurairah lalu komplain, "Wahai Abu Hurairah, di mana? Tidak ada dibagikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah, "Apakah kalian lihat ada halqah Quran, ada halqah hadis, ada halqah fikih dan seterusnya?" Ya, itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi, kata Nabi kita, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang diwariskan adalah ilmu. Nah, jadi setelah ini hendaklah pian makrifat lawan Rasulullah. Hendaklah pian mahabbah lawan Rasulullah. Hendaklah pian taat lawan Rasulullah. Hadiri majlis warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kitab yang ulun sarankan untuk pian baca, untuk pian kaji agar makin kenal kita lawan Rasulullah, satu, Syama'il Muhammadiyah karangan Abu Isa At-Tirmidzi atau Imam At-Tirmidzi. Cari kitabnya, sudah ada terjemahannya. Imbah ini kena cari pian di online, Syama'il Muhammadiyah. Bagus benar, di pondok kami habis maghrib, habis isya dibaca oleh para santri bergantian. Syama'il Muhammadiyah. Itu menceritakan bagaimana fisik Nabi, bagaimana rambut Nabi, uban Nabi, jenggot Nabi, tinggi badan Nabi, ini tubuh Nabi dan seterusnya. Kemudian cincin Nabi, sandal Nabi, makanan kesukaan Nabi dan seterusnya sampai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada testimoni di kitab itu disebutkan, ketika saya membaca Syama'il Muhammadiyah, seolah-olah Rasulullah duduk di depan saya menasihati saya. Jadi pian ketika membaca kitab itu, hadirkan Rasulullah seolah hadir di depan kita, menyampaikan tausiahnya, menyampaikan pesan-pesannya, perintah-perintahnya, larangannya kepada kita. Itu Pak, supaya kemudian kita lalu terasa tuh hadis-hadis yang kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa pian tukari itu ngarannya sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi dari sidin lahir sampai sidin wafat. Yang paling ulun sarankan itu ada sirah nabawiyah karangan Imam Ibnu Hisham. Bahari ulun membaca kitab itu sebelum guring 40 halaman. Hanya guring. Karena diulang. Ujar kita, guru-guru kita, kalau hendak mimpi bertemu dengan Rasulullah, sebelum tidur bacai kitab itu. Sirah nabawiyah atau
Lalu yang kalau hendak yang lain yang sederhana itu karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, judulnya Ar-Rahiqul Maktum. Kalau itu terlalu kandal, Syama'il Muhammadiyah, cukup tipis saja tuh. Baca berulang-ulang sebelum guring dibaca, agar kita makin kenal lawan Nabi kita, Pak. Kalau kenal, insya Allah tambah mahabbah, nanti tambah mahabbah, kemudian tambah taat. Karena kalau cinta kita itu benar, kalau cinta kita itu murni, maka kita akan mentaati Nabi. Ujar Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala, jar beliau, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Kalau cintamu kepada Nabi itu benar, niscaya engkau akan mentaati Nabi. Karena kata beliau, "Innal muhibba," sesungguhnya orang yang mencinta, lima yuhibbu muti'un, terhadap orang yang dicintai dia mentaati. Jadi kekanakan wah ini kenapa maka kurang cinta lawan Nabi, mungkin kebanyakan nonton drakor, drama Korea. Akhirnya lebih kenal dengan artis-artis Korea daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekanakan wah ini mungkin lebih banyak nonton film Avenger, Hulk, Captain America, apalagi Wonder Woman, daripada membaca sirah Nabi dan sirah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya yang berisi handphone nih, posting jadi TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube, ulah video shot, ya kajian-kajian para ustadz, di mana ada kajian hadir, videokan, posting, videokan. Kita banjiri itu sosial media dengan konten-konten Islami, agar kemudian itulah yang dilihat oleh generasi muda hari ini. Jangan sampai justru konten-konten yang merusak akhlak, merusak adab itu yang mendominasi. Nah, kita berperang nih Pak, perang di dunia maya. Makanya di pondok kami itu anak-anak semester 2 itu sudah diajari edit video, membuat player, membuat video pendek. Supaya apa? Supaya tadi misi kita membanjiri sosial media itu dengan konten-konten yang Islami. Baik, selanjutnya tadi ujar Imam Syafi'i, kalau cintamu benar maka engkau akan taat. Ulun nak bertakon, yang cinta kada lawan Rasulullah? Tolong dijawab yang mantap. Cinta kada? Hendak kada bersama Rasulullah di surganya? Ya hendak kada kena di haud ditunggu oleh Nabi, ummati ummati, beparak ta'al kesini aja Nabi, minum dari telagaku, hendak kada? Kalau hendak sebuting syaratnya, cinta, taat. Rumusnya udah banyak, cinta, taat. Cinta baik, tapi sekedar cinta tidak cukup. Cinta itu bersama dengan Rasulullah insya Allah, karena jar Nabi anta ma'aman ahbabta. Tapi ternyata ujar Imam Syafi'i, cinta saja kada cukup, harus taat. Nih ulun sampaikan nih, mohon maaf nih ulun sampaikan di majelis maud nih, agar kita terjaga majelis ini dari beragam kemaksiatan. Jangan sampai majelis ini terisi dengan sesuatu yang melanggar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun sampaikan, di antara sunnah Nabi, bila makan dan minum itu pakai tangan kanan. Kenapa? Karena kalau makan dan minum dengan tangan kiri, ujar Nabi, itu sunnahnya syaitan. Ujar Nabi, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi jangan sampai kita hadir di majelis Rasul, majelis maulid, tapi kita melanggar syariat Nabi. Akur kada nih? Setuju kada? Nah, supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar para ulama, makan minum tangan kiri itu dua aja hukumnya Pak. Dua aja hukumnya Boy. Kalau tidak haram, makruh. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Pian pangaba guru pendapatnya, ulun condong kepada pendapat yang menyatakan itu haram. Kenapa? Karena Nabi menyerupakan amal makan dan minum itu dengan amalnya syaitan. Kan Nabi tadi inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bi shimalih. Syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Disebut itu kelakuannya syaitan. Jadi jangan sampai kita mengumpati kelakuan musuhnya kita. Bisa kada? Syaitan itu musuh kita lah. Jangan dikawani, jangan diumpati. Nah, ini sebuting, mohon maaf, kadang banyak di majelis maulid, tapi justru melanggar sunnah Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Ini ada juga di majelis maulid itu tahun lalu ulun anyar tontong ceramah habis makanan direbuti kekanakan. Ya, tuan guru kada disangguinya. Ada juga ya. Aja dong kekanakan. Oh di sini kada. Bisa juga ya. Saya di sini kada. Baik. Selanjutnya sedikit lagi ulun minta waktu. Mari kita hadirkan amal Nabi dalam solawat kita. Itu yang kedua, anak ulun sampaikan. Hadirkan keteladanan Nabi dalam solawat kita. Solawat kita banyak, alhamdulillah. Ujar Syekh Nawawi Al-Bantani, banyak itu ukurannya paling sedikit 300. Alhamdulillah. Pagi 300, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi yang hendak ulun sampaikan di sini, mari kita hadirkan keteladanan Nabi, sunnah Nabi dalam salawat kita. Supaya salawat kita itu tidak kosong. Hadirkan ketika kita mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadir di benak kita bagaimana Nabi, misalkan kalau Sidin sebagai kepala rumah tangga, bagaimana perilakunya terhadap keluarganya. Hadir itu kita bayangkan. Supaya jadi gasan menakar diri kita, kita ini sudahkah seperti sunnah Nabi? Ini contoh nih, contoh. Ujar Nabi kita, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Yang hendaklah jadi orang paling baik. Bapak-bapak, hendak kada? Hendak kada? Kalau hendak, ujar Nabi, orang yang paling baik itu orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Lalu kata Nabi kita, wa ana khairukum li ahli, dan aku itu orang yang paling baik perlakuannya, akhlaknya terhadap keluargaku. Makanya pernah ada seorang jariyah, budak perempuan datang menemui Nabi di rumahnya Bunda Aisyah. Ada berisi makanan. Dari salah satu istri Nabi. Rupanya Bunda Aisyah cemburu. Di tapaknya tuh piring berhamburan. Piringnya pecah, makanannya berhamburan. Lalu ujar Nabi kita, gharrat ummukum. Sedang cemburu ibumu. Jadi ternyata Pak, kesimpulannya poligami itu kada gegampangan. Banyak bini itu sukanya kada gegampangan. Jangan kita, Nabi kan ada problem rumah tangga sekalinya. Jadi mau kada sanggup, hadang dulu. Siapakan bujur-bujur. Habis itu, tapi kita lihat bagaimana akhlak Nabi. Ke dapur Sidin mengambil 2 piring. Diambil itu makanan yang berhamburan, dimasukkan ke piring pertama. Kemudian piring kedua diserahkannya kepada jariyah tadi. Ujar Nabi, sampaikan ini kepada ibumu. Istri Nabi yang lain. Masya Allah. Luar biasa kada Pak? Ditapak, pacah, Sidin yang menyimpuni. Piring sebutingnya dijolong supaya bini yang mengantar tuh kada tahu bahwa piring tersebut pecah. Mun kita kira-kira kayak apa ya? Pecah piring sebuting, hambur sarak piring. Nah itu mari kita menakar diri kita. Itu Nabi kita. Ya, itu Nabi kita dalam berumah tangga. Nabi kita, kalau kita sebagai guru, Nabi kita tuh guru yang luar biasa, Masya Allah. Sampai ujar Anas bin Malik, saya 10 tahun bersama Rasulullah, saya 10 tahun mendampingi Rasulullah, tidak pernah sekalipun Rasulullah memarahi saya. Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Nabi kita itu kalau sudah perang, Pak, posisi paling depan. Makanya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam asja'an nas, manusia yang paling berani. Dalam perang Hunain, ketika kaum muslimin terdesak di satu lembah sempit, sahabat Nabi mundur, sementara Nabi terus maju ke depan. Di manusia pemberani. Jadi Sidin berandak paling depan. Ingat dalam perang Ahzab, perang Khandaq, ketika sekitar 1000 kaum muslimin membuat parit yang lebar, kemudian panjang dan dalam, itu disebut dalam Atlas Sirah Nabawiyah, panjangnya 5,5 kilometer. Mohon wah ini sudah kada tertutup dengan pasir. Khandaq itu pasir itu sudah kada ada lagi. Paling kena Mutawib menunjukkan itu parit bahari waktu perang Khandaq. Paling gitu jadi tunjukannya. Tapi paritnya itu sudah kada ada karena sudah tertumpuk dengan pasir.
Itu panjangnya 5,5 kilometer. Lebarnya sekitar 6 meter. Dalamnya sekitar 4 meter. Hampir 4 meter. Dalam waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh kaum muslimin karena 10.000 pasukan Ahzab, pasukan koalisi itu sudah menyerang kota Madinah. Menuju kota Madinah. Nabi kita umpat turun tangan sendiri. Bahkan ketika para sahabat mengeluh lapar, ada yang mengganjal perutnya dengan 1 atau 2 batu, Nabi kita mengganjal perutnya dengan 3 buah batu. Jadi Nabi kita ini orang yang berdahulu lapar sebelum rakyatnya lapar. Tapi begitu Nabi kita diundang makan, disuruh Sidin, sahabat Sidin berdahulu makan. Tapi Sidin jangan banyak-banyak, kambingnya halus. Sekibit aja, jangan lebih pada sekibit. Misalnya mengibit, dimakan, keluar pada rumah, mariga. Masuk lagi rombongan kedua, dikibit aja Nabi, dikibit, makan, keluar, mariga. Sampai seberataan 3.000 kaum muslimin kenyang hanya dengan makan seekor kambing. Hanyar Nabi kita Artinya apa? Nabi kita itu pemimpin yang luar biasa. Sidin yang terakhir kenyang, rakyatnya yang duluan kenyang. Makanya tadi turun ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cakap ada pemimpin gitu hari ini Pak. Cakap ada nyaman benar. Pemimpin yang berdahulu lapar sebelum rakyatnya lapar, dan yang terakhir kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Amun wahini mon kawainya kanyang berdahulu biar aja rakyatnya kelaparan. Ada krisis pangan jar disuruhnya kita makan jagung, ubi kayu. Ubahnya pang suruh makan buah zakum berdahulu akon kada. Memang tahu rasa. Ada dajar buah zakum di neraka ya. Cari akan zakum Nusantara suruhnya makan. Yalah. Rakyat jadi suruh makan nang gitu inya maka. Orang yang jelas ratusan tahun berdiam di Pulau Rempang tuh nah. Mulai sebelum kemerdekaan sudah ada di sana. Bahkan berjuang mengusir Belanda, ya diusirnya juga. Apa jadinya? Bila melawan bulldozer. Bila ada 1.000 yang turun aksi, kita turun 1.000, masing-masing meeting. Itulah pian meeting. Itulah di meeting. Dirangkul dengan kasih sayang. Ujarnya sudah minta maafan. Gitu. Padahal yang ngarannya tanah itu secara syar'i sudah milik penduduk sana. Karena dulu Pulau Rempang itu tidak ada penghuninya. Paling ada jin baharita. Lalu bubahnya menabang pohon di sana. Ditajakinya rumah, tajakinya tanaman, jadi kebun. Itu hak milik. Meskipun tidak punya sertifikat. Jadi kada boleh sembalang gusur. Kenapa bisa jadi hak milik Nabi kita? Ujar Nabi kita, man ahya ardan maitatan fahiyalahu. Siapa yang menghidupkan tanah mati, maka dialah pemiliknya meskipun tidak punya sertifikat. Jadi kalau belum ada sertifikat, pemerintah yang harusnya mengeluarkan sertifikat. Jangan main gusur aja. Jangan main bulldozer aja. Jelas kada nih? Kita ini memperingati manusia paling mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk pemimpin yang terhebat. Beliau itu kepala negara yang hebat. Maka selayaknya orang yang mengaku cinta kepada Nabi, kalau dia pejabat, kalau dia kepala negara, dia meniru bagaimana, mentaladani bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun kita guru, sebagai guru kita meneladani Nabi. Mun kita kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga kita meneladani Nabi. Mun kita sebagai pedagang kita meneladani Nabi. Mun kita sebagai pejabat, penguasa, sebagai penguasa kita meneladani Nabi. Itu. Karena Nabi kita ini ibarat berlian, itu dilihat dari sisi manapun indah dipandang. Sekali lagi, Nabi kita itu ibarat berlian. Ulah karena quote status WA. Nabi kita itu ibarat berlian, dipandang dari sisi manapun Nabi kita itu indah luar biasa. Itu aja kira-kira yang perlu ulun sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lelahnya pian lillah karena Allah. Mudah-mudahan ya kita husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus untuk
sahibul bait, sahibul hajat, mudah-mudahan disehatkan umurnya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Kita termasuk kita berataan. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis, jami'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdaus. Allahumma kama jama'ta fi hadzal majlis, jami'na ma'a rasulika wa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatikal firdaus ya rabbal alamin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana wa a'da'ad-din wa shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terakhir ulun hendak mengijazahkan satu amalan, satu doa. Akon kada biar? Mau tidak biar? Mau aja atau mau banget? Mau aja atau mau banget? Mau banget. Ini amalan ulun baca dari kitab Tajul Arus karangan pengarang kitab Al-Hikam, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini doa amalan supaya kita dimudahkan mengumpati sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimudahkan kita sholat 5 waktu, dimudahkan kita bersedekah, dimudahkan kita puasa Senin Kamis, dimudahkan mengumpati syariat Nabi, sunnah Nabi dalam seluruh aspek kehidupan. Hendak ada biar? Umpati ulun. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Apalah sudah? Keluarkan HP-nya di video, karena ditonton, ulahkan jadi status WA, atau video shot, dihafali kan? Ya sama-sama. Siap sudah HP? Siap. Ibu-ibu siap bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal ya rabbal alamin. Kalau kita berdoa seorangan, Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Kalau pian jadi imam memimpin doa diubah sedikit. Ini menjadi inna, as'aluka menjadi nas'aluka. Jadi Allahumma inna nas'aluka al mutaba'ata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Kalau jadi memimpin doa jangan ini as'aluka, itu khianat, ujar Nabi. Kalau doa kunut, mimpin kunut Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, padahal jadi imam, itu jar Nabi khianat, menyuruh orang mengaminakan gasaninya sorangan. Makanya diubah Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, supaya seberataan.
dapat dari apa yang diminta dalam doa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.